warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman berapa? 20 wasani. Baik, halaman 20 baris berapa? Baris bawah pertama. Wasani al-qidamu. Adapun sifat wajib Allah yang kedua yaitu namanya sifat qidam. Bahasa Melayunya sedia. Bahasa Indonesianya sedari dulu ada. Wa ma'nahu la awwala liwujudihi. Adapun pengertian qidam yaitu tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu alaihil hudusu. Dan mustahil atas Allah oleh sifat hudus, yakni baru adanya berpermulaan. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib bagi orang mukallaf, akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas, mula-mula yang wajib adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, maka ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali jelaskan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali sesudah mengenal Tuhan yang disembah. Yang namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya itu. Karena itu wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terbilang, yang wajib diketahui oleh kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20 sifat sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu nomor 2-nya qidam. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang sifat Allah qidam.
Kidam. Apa itu kidam? Kidam itu adalah sifat Allah. Apa itu sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Kayak kita punya pici, ada dua. Ada pici, ada warna. Warna ini namanya sifat pici. Putih. Putih itu adalah nempel pada zat pici. Pici itu ditempeli sifat putih. Maka pada barang ini ada dua. Ada sifat, ada zat. Biar gampang begitu. Allah punya sifat. Sifatnya kidam. Jadi kidam itu sifat Allah. Selain Allah tidak punya kidam. Selain Allah tidak punya kidam. Biar gampang, selain Allah tuh biar nggak muter kemana-mana. Kita tidak punya kidam. Kita nggak punya kidam. Kenapa kita nggak punya kidam? Karena kita bukan Tuhan. Kidam itu sifat Tuhan. Apa itu kidam? Kidam itu bahasa Melayunya sedia. Bahasa Indonesianya sedari dulu. Kidam itu bahasa Indonesianya sedari dulu. Apa itu sedari dulu? Maksudnya wajib Allah itu tidak ada permulaan bagi adanya. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Tidak ada. Adanya Allah. Sedari dulu Allah sudah ada. Lawanannya namanya hudus. Hudus itu bahasa Arab. Bahasa kampung dukuhnya baru. Apa itu baru? Baru itu adanya ada awalannya. Baru itu maksudnya adanya ada awalannya. Itu baru. Yang adanya ada mula-mulanya itu disebut hudus. Bahasa Arabnya, bahasa kampung dukuhnya baru. Qidam adalah Allah itu wajib kita yakini sedari dulu sudah ada. Nah, kita orang ini nih yang ngaji nih, sekarang ada nggak? Ada nggak? Ada. Dulunya nggak ada. Bener nggak? Bener nggak? Dulunya nggak ada. Berarti kita baru. Karena dulunya nggak ada. Timbul pertanyaan, sejak kapan kita ada? Hah? Sejak kapan kita ada? Halo, ini kedengaran apa kagak? Jadi kalau orang ngomong logo tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Kalau dipelototin kan takut juga saya. Nih kita nih ada nggak ini? Ada. Dulunya nggak ada. Sejak kapan kita ada? Sejak lahir kita ada. Di perut ibu kita ada nggak? Lah, tadi sejak lahir. Nah kita ini ada nggak? Sekarang nih ada nggak? Ada. Dulunya nggak ada. Sejak kapan kita ada?
Ya. Sejak ada di kandungan ibu kita, baru kita disebut ada. Ada tuh. Kalau pertanyaan lanjutannya, kita dulunya tidak ada. Sejak kapan tidak adanya? Hah? Hah? Iya, sejak kapan? Kalau sejak sejak kapan kita tidak adanya? Bagaimana? Itu kagak ada sejaknya. Udah dari kapan tahun itu kita kagak ada. Jangan ditanya itu mah, puyeng. Yang ditanya tuh sejak kapan bener nggak? Adamnya kita disebut azali. Adamnya kita itu sedari dulu. Enggak ada. Yang ditanya adanya kita. Kita itu ada mulanya. Kalau yang adanya ada mulanya, berarti enggak punya kidam. Kalau enggak punya kidam, berarti kita bukan Tuhan. Kidam. Cuman saudara, kidam ini beda-beda. Ada namanya kidam zamani. Dahulunya terikat oleh masa. Seperti komputer. Pentium 3 sama Pentium 4. Duluan mana? Duluan 3. Berarti 3 kidam, 4 baru. Bener gak? Pentium 3 sama Pentium 2. Duluan mana? 2. Berarti 2 kidam, 3 baru. Enggak mungkin. Ini Pentium 3 ini baru juga, dulu juga. Ini namanya kidam zamani. Yang kayak begitu. Bukan ini kajian kita. Begitu. Itu kidam relatif, tergantung dibandingin sama apa. Kayak bapak sama anak, duluan bapak. Tapi bapak sama kakek duluan kakek. Nggak mungkin si bapak ini baru juga, dulu juga. Hakikatnya baru. Begitu. Disebut dulunya bila dibanding sama anak. Bila dibanding sama babanya dia baru. Maka kalau disebut baru, enggak bakalan punya kidam. Sebetulnya baru juga. Hanya berbicara waktu aja. Dan Allah kidamnya dzati. Tidak terikat zaman. Tidak terikat tempat. Allah. Sehingga Allah itu bersifat kidam. Kidam dzati. Tidak ada mulanya bagi wujudnya Allah. Tidak ada mulanya bagi adanya Allah. Sedari dulu Allah sudah ada. Jadi kalau orang nanya sama kita biar gampang, ada pertanyaan, apakah Allah itu ada atau tidak ada? Jawaban kita wujud. Dan itu udah ngaji pertemuan yang lalu. Timbul pertanyaan lagi, sejak kapan Tuhan ada? Jawaban kita kidam. Sejak dulu sudah ada. Dalam hadis Bukhari, riwayat daripada Sayyidina Imran bin Husain, kana Allah walam yakun syai'un qabla. Allah sudah ada sebelum ada apa-apa. Allah ada sebelum ada apa-apa. Yang lain ini hakikatnya enggak ada. Yang ada cuman Allah. Bila ada matahari, bulan, bumi, langit dan seterusnya, manifestasi keterwujudan Tuhan. Dia yang ada. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid, Allah jelaskan huwal awwal
Dialah Tuhan yang adanya tanpa permulaan. Adanya tanpa permulaan. Sehingga saudara, satu, wajib menurut akal bahwa Tuhan itu bersifat qidam. Akal sehat tidak terima kalau Tuhan itu baru. Nabi Isa, Yesus, emaknya, siapa namanya? Bunda Maria. Duluan mana? Duluan Bunda Maria. Bunda Maria sama babanya, duluan mana? Maka Yesus ini punya qidam enggak? Baru atau dari dulu? Baru. Punya qidam enggak? Enggak. Jadi Yesus Tuhan bukan? Saya bilang ini, Tuhan bukan? Kenapa bukan? Baru enggak punya qidam. Begitu Muslim. Biar benar. Begitu. Ini kita ngaji akidah. Biar benar. Di mana kebenaran Islam? Ini kita bicara. Nabi Isa baru. Dulunya enggak ada. Begitu. Dulunya enggak ada. Yang dulunya enggak ada, enggak punya qidam. Berarti Nabi Isa sifatnya hudus. Baru. Kayak kita. Baru. Kalau kayak kita, bukan Tuhan. Kita Tuhan juga. Kan begitu ya kan. Begitu. Tapi masalahnya Nabi Isa ini lahir enggak ada baba. Kan Tuhan kalau nggak ada baba, ya di kampung kita banyak kayak gitu. Bener nggak? Lah bukan begitu. Yang nggak kagak. Nabi Isa ini nggak ada baba, nggak hebat. Hebatan Nabi Adam. Nabi Adam tuh baba nggak ada, enyak nggak ada. Ada enyaknya nggak? Nggak ada. Babanya? Kalau Nabi Isa ada enyaknya nggak? Baba? Hebatan mana antara Isa sama Adam? Kalau mau disembah juga Adam. Begitu. Nyembah Nabi Isa miring. Ini biar lempeng akidah kita. Bener gak? Ya Allah. Nabi Isa ngidupin orang mati. Ya Allah. 4 orang doang. Ada sebelum Nabi Isa namanya Nabi Jirjis. 700. Ngidupin orang mati. Ini 4 sama 700. Hebatan mana? Ya kudu juga sampai ono. Begitu. Jadi yang punya qidam aja yang kudu disembah. Yang punya sifat qidam, yaitu Allah. Berarti kalau Allah tuh sifatnya qidam, kita makhluknya sifatnya apa tuh baru? Adanya ada mulanya. Ada mulanya. Begitu. Dulunya kita tidak ada. Kalau ada mulanya, enggak nongol sendiri. Itu ada yang ngadain. Nih gelas nih. Bentuknya kayak begini nih. Ini enggak nongol sendiri. Mesti ada yang buat. Bener enggak? Nah, yang buat itu yang disembah. Yang membuat manusia. Jangan jeruk makan jeruk. Begitu. Itu kagak bener. Manusia nyembah manusia. Enggak bener. Manusia menyembah yang nyipta manusia. Benar nggak? Nah itu. Nih jangan ada bener-bener doang nih. Bener apa kagak ini? Takut-takut doang. Ini ngaji nih. Ini biar bener kita. Begitu. Allah tuh sifatnya qidam. Akal kita nggak terima kalau Tuhan baru. Kenapa? Andai Tuhan tidak punya qidam, berarti sifatnya baru. Benar nggak? Kalau Tuhan tuh sifatnya baru, pasti lemah. Kayak kita nih lemah. Mana lemahnya? Yang baru ini bukti lemahnya punya kepengenan banyak dan banyak yang nggak kesampaian. Nih yang ngaji nih, punya kepengenan nggak? Punya. Yang udah hasil sama yang belum banyak mana? Tuh banyak yang belum. Nih yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Lah belum. Itu satu doang dari kepengenan yang banyak tuh. Tuh belum. Tuh begitu saudara.
Belum. Begitu. Teman kita katanya udah kaya. Tanya sama dia, punya kontrakan berapa? 50, pengen 100 nggak pengen, masih miskin. Kan masih pengen ya kan? Benar nggak? Begitu. Jadi kita ini punya kepengenan, punya hajat yang belum kesampaian. Semua orang pengen kaya. Semua orang. Tapi nyatanya banyak juga yang susah. Banyak nggak? Banyak. Begitu. Semua orang pengen sehat. Itu kepengenan. Tapi banyak juga yang sakit. Bener nggak? Tuh namanya lemah. Kalau Tuhan lemah, nggak bisa bikin langit, nggak bisa bikin bumi kayak kita. Kan kita nggak bisa bikin langit, bikin bumi. Kalau Tuhan nggak bisa bikin langit, bikin bumi, mustahil. Wong nyata-nyatanya adanya bumi dan langit menunjukkan Tuhan tidak lemah. Tidak lemah itu tidak sama dengan kita. Kita sifatnya baru. Berarti Tuhan tidak punya sifat baru. Yang dia punya sifatnya kidam. Apa itu kidam? Sedari dulu sudah ada. Sedari dulu sudah ada. Sedari dulu sudah ada. Itu Allah. Maka saudara, sesudah kita paham menurut akal, agama, karena Islam ini bukan berdasarkan akal. Islam itu berdasarkan wahyu. Sabata hadad din bil wahyi la bil aqli. Islam itu datang dengan wahyu, bukan dengan akal. Akal nggak bisa menjangkau semuanya. Karena itu agama wajibin kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat kita. Nih umurnya udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin. Di hati itu kudu yakin. Seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat kidam. Karena agama yang wajibin beresiko. Kalau dia yakin imannya sah. Dan kelak dianugerahi surga. Kalau tidak yakin, imannya tidak sah. Dan kelak diadab di neraka. Maka kita kudu yakin di hati bahwa Allah itu ada, sedari dulu sudah ada. Kalau kita ada, dulunya tidak ada. Kalau Allah ada, sedari dulu sudah ada. Oleh karena saudara, sifat kidam ini sifat Allah, ada cahayanya. Ada cahayanya. Kalau orang yakin di hatinya bahwa Allah bersifat kidam, maka dia kudu bersyukur. Kudu banyak-banyak bersyukur. Ama siapa? Ama Allah. Atas apa? Atas diberi nikmat oleh Allah. Nikmatul hudus. Nikmatul ijan. Nikmat diadakan. Kita ini dulunya enggak ada. Kemudian ada. Adanya kita enggak nongol sendiri. Ada yang mengadakan, dialah Tuhan. Maka kita kudu bersyukur ama nikmat ijad. Kita ini dikasih nikmat, disimpulin dua nikmat. Ada namanya nikmat ijad, ada namanya nikmat imdad. Dua. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kata beliau, ni'matani
ma kharaja mawjud minhuma wala budda likulli mukawwanin anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat. Yang namanya makhluk nggak bakalan lepas dari dua nikmat ini. Siapapun dia. Pertama namanya nikmat ijad, kedua namanya nikmat imdad. Ijad artinya diadakan. Dari tadinya tidak ada, lalu ada. Dari tidak ada menuju ada, dikasih nikmat ijad. Kita ini diadakan. Yang ngadain kita ini bukan ibu bapak, bukan. Yang ngadain kita bukan ibu bapak. Dari mana? Bukan ibu bapak. Banyak orang menikah udah puluhan tahun sampai nih hari nggak punya anak. Banyak nggak? Banyak. Ada orang menikah pengen punya anaknya laki, berojo lagi perempuan. Pengen laki, berojo lagi perempuan. Banyak nggak? Ada yang pengen perempuan, keluar lagi laki-laki. Banyak nggak? Banyak. Itu bukan bapak ibunya yang ngadain. Allah yang ngadain melalui bapak ibu. Namanya sabab. Sabab media. Hakikat yang ngadain adalah Allah. Allah yang ngadain. Maka kita ini dikasih nikmat sama Allah, nikmatul ijad. Nikmat dicipta dari tadinya tidak ada menuju ada. Ini aja kudu kita syukuri. Dikasih ada tuh. Jadi orang aja udah nikmat. Jadi orang. Itu udah nikmat. Sebelum ngomongin duit segala macam. Itu udah nikmat. Namanya nikmatul ijad. Nikmat dicipta. Boleh saja Allah nggak ngadain kita. Boleh. Boleh nggak? Boleh, terserah dia. Tapi bila Allah menghendaki ngadain kita, maknanya kita dikasih nikmat. Nikmat ijad. Bukan ada doang. Tapi dikasih nikmat-nikmat yang lain. Disebut nikmatul imdad. Nikmatul imdad. Nikmat bantuan-bantuan yang lain. Bukan ada doang. Tapi diopenin nama Allah. Kasih makan nama Allah. Kasih makan nama Allah. Anjing disebut binatang pintar. Binatang pintar. Walaupun binatang tuh banyak, polisi nggak ngambil binatang lain kecuali ngambilnya anjing. Karena ini anjing binatang pintar. Pintar dari mana? Pintar terima kasih. Anjing kasih makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Anjing 3 bulan aja sama kita. Kita kasih makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Kasih makan. Kira-kira tuh anjing tuh nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Nurut. Punya akal nggak anjing? Yang bener nih. Punya akal nggak? Enggak punya akal. Tapi ngerti. Ada insting. Ngerti. Maka anjing yang dikasih makan pagi, siang, malam nih nurut nggak? Sama siapa? Sama yang ngasih makan. Kenapa dia nurut? Kenapa dia nurut? Hah?
Mengerti terima kasih. Anjing. Mengerti terima kasih. Mengerti. Anjing. Mengerti terima kasih. Dikasih makan berapa bulan? 3 bulan. Ngerti terima kasih. Pertanyaannya, kita orang dikasih makan nama Allah udah berapa bulan? Ini yang bener nih. Udah berapa bulan? Hah? Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bener nggak? Gitu. Ada yang malam ini 60 tahun, ya. Ada yang 70, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Malam ini anjing 3 bulan doang nurut sama yang ngasih makan. Akal nggak punya. Kalau sampai kita dikasih makan sama Allah yang udah bertahun-tahun ini kagak nurut sama Allah, kaya-kayanya sama anjing masih tinggian anjing. Anjing aja ngerti terima kasih. Kalau kita kagak nurut sama Allah, wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya, wala subuh, ya Allah, di mana letak kita punya akal? Anjing aja ngerti terima kasih sama yang ngasih makan. Begitu. Allah ngasih makan dari dulu. Berapa kali sehari semalam? Dikasih makan berapa kali? 3 kali. Udah termasuk mie ayam belum? Belum. Siomay, batagor, gitu. Bakso, itu sih pun orang susah sebetulnya. Tidak layak untuk ngeluh. Nggak layak untuk ngeluh. Begitu. Itu mah hidupnya ngeluh mulu. Ada nggak yang tukang ngeluh nih? Nggak ada, alhamdulillah. Ini nggak ngerti dia. Enggak ngerti sama sifat kidam. Ya Allah, dikasih diadain aja udah bagus. Allah kagak wajib ngadain kita. Orang yang tidak mengerti tauhid, hidupnya depresi, hidupnya galau, hidupnya stres, hidupnya ngeluh, lebih banyak nyalahin Tuhan, lebih banyak nuntut Tuhan supaya memenuhi kepengenan dia apa aja. Kalau kagak dipengenin Tuhan salah. Mana orang yang ngaji juga lagi yang kayak begitu malam ini. Emang ada? Oh enggak ada. Itu sudut itu. Gitu. Enggak ada. Ya Allah, mau ngapain? Kita kudu makasih sama Allah yang ngadain kita. Dijadiin manusia aja udah hebat. Jadiin manusia udah hebat. Begitu. Malu kita sama anjing. Anjing aja ngerti terima kasih. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, jubbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati dikasih karakter akan demen sama yang baik sama dia. Dan tidak ada kelas bagi kita selain kita ngambil kelas anjing. Enggak pakai kelas mengerti terima kasih sama Allah. Buat apa kita sholat? Makasih. Kasih makan sama Allah. Kasih makan. Mau ngapain hidup? Mau ngeluh mulu? Enggak ada habisnya. Begitu. Mau ngeluh mulu. Begitu. Ngeluh. Begitu. Malu sama orang kampung yang rumahnya reot dari bilik. Begitu. Tikar aja nggak ada. Ubin kagak kebeli. Kita alhamdulillah biar kata kontrak juga di keramik, kasur, mana kontraknya pakai AC lagi. Begitu. Mereka aja sholat, masih kita kagak sholat. Malu. Bener nggak? Malu. Kita dikasih nikmat ijad, dicipta dari tadinya nggak ada jadi ada. Ini nikmat. Nikmatul ijad.
Di samping itu dikasih nikmat imdad. Bukan diadain doang, diopenin. Allah kasih makan. Ya Allah, saya lihat dari wajahnya nih, yang hadir nih kayaknya kan nggak punya sawah. Punya sawah nggak? Kagak. Makan nasi nggak? Coba. Kagak punya sawah masih makan nasi. Siapa yang ngopenin? Lah Allah. Begitu Allah. Tapi duitnya dapat gua kerja, tapi kan tenaganya dari Allah, nyawanya. Kalau dicabut mah habis semuanya. Bener nggak? Mau ngapain? Hidup begitu. Nggak bener. Orang nggak ngerti terima kasih, orang sombong. Nggak bener. Dan kita harus sadar. Begitu manusia itu dicipta dari tanah. Dari tanah. Maka kita harus ngerti dengan karakter tanah. Kalau ada orang kadang ngaji, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut diduga asalnya dari tanah urugan. Dari tanah apa? Labil. Kalau tanah urugan labil ya? Iya labil. Itu tanah urugan tuh yang kayak gitu tuh. Tanahnya, asalnya, tandanya kadang ngaji, kadang kagak, kadang ibadah, kadang kagak. Ini asalnya dari tanah urugan. Begitu ada orang nyela orang mulu, bikin pegel banget kelakuannya. Ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Iya, reseh mulu. Yang kayak gitu. Benar nggak? Yang kayak begitu. Jadi kita nggak usah pusing. Syukur aja sama Allah. Makasih. Makasih sama Allah. Makasih. Jadi kita kudu banyak makasih sama Allah. Dalam keadaan apa aja kudu terima kasih. Dalam keadaan apa aja. Kalau dagang kita untung, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau dagangnya untung, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau dagangnya rugi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Jadi jangan lepas dari alhamdulillah. Orang kita dikasih nikmat, kita sehat, alhamdulillah ala kulli nikmat. Sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan lepas dari alhamdulillah. Sebagai memahami sifat kita. Begitu. Kalau kita melihat dari tampang wajahnya yang ngaji nih, paling enggak malam ini duitnya punya 70 juta. Itu kalau saya perhatiin dari wajah-wajahnya, 70 juta dari duitnya. Begitu. Teman saya ada di Pertamina, di ICU. Udah 14 hari. Pertamina kita tahu termurahnya 5 juta. Udah 14 hari. Berapa itu dia? Berapa? 5 juta kali 14. 70 juta. Duitnya dibuang. Pengen apa? Pengen sehat. Pengen apa? Sehat. Ini sehat nggak nih? 70 juta. Allah udah kasih. Masa digunakan buat ngeluh? Begitu. Mau dikasih duit 70 juta tinggalnya di Pertamina? Mau nggak? Ngapain ngeluh hidup? Malu sama yang punya kidam. Begitu malu. Begitu. Udah ngomong yang keren aja, tinggal di mana bang? Pondok Indah. Udah gitu aja. Yang keren. Sebelah mananya? Udah jangan banyak tanya. Bener nggak? Udah gitu aja. Jangan bikin susah. Hidup itu. Kita malu. Orang dikasih sehat nikmat sama Allah. Hidup ini jangan dibikin susah.
Begitu. Kalau hidup ini dibikin susah, tambah susah kita. Enggak ada hidup itu susah. Allah anugerah. Hidup itu anugerah apa hukuman? Anugerah. Kudu disyukuri apa dikeluhi? Disyukuri apa dikeluhi? Kenapa ngeluh mulu? Ini masalah. Katanya anugerah. Hidup itu mudah. Yang rumit itu pikiran kita. Rumit. Sebetulnya kita ini cukup, duitnya cukup. Kalau jujur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau duit kita buat memenuhi kebutuhan hidup mah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup berapa aja bakal ngeluh. Puyeng hidupnya. Mau ngapain? Hidup dipuyeng-puyengin. Begitu. Jangan. Kalau nantinya masuk surga, mendingan. Coba kalau kita nanti masuk neraka. Di dunia sengsara. Di neraka, di akhirat sengsara. Lah cilaka 12. Udah belum? Oh belum. Lah kita zaman kecil, makanan apa aja boleh dimakan. Zaman kecil, apa aja boleh dimakan. Masalahnya duit ora punya. Duit kagak ada. Tapi makanan apa aja boleh dimakan. Duit kagak ada. Tuh sama dengan sengsara. Makanan banyak tapi duit kagak ada, sama dengan sengsara, susah. Sekarang alhamdulillah duit punya, belum dari gaji, kontrakan, segala macam, kos-kosan, warung punya. Masalahnya makanan apa aja ora boleh. Bener nggak? Sama dengan sengsara. Bang mau ngopi nggak? Nggak. Asam lambung. Mau makan sop iga? Nggak. Kolesterol. Sate kambing. Darah tinggi. Emping bang, emping. Asam urat. Duren bang. Darah tinggi, asam lambung. Jadi abang ini mau makan apa? Saya mah nasi putih, garam sama air putih. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kontrakan punya, kos-kosan punya, hidup sengsara. Kalau nanti matinya masuk surga, mending. Bener nggak? Bener nggak? Ya Allah, kalau nanti masuk neraka, cilaka 12. Ngapain di dunia sengsara? Sengsara banget. Hidup dibikin susah. Orang yang namanya kopi, yang ngadain siapa? Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sih terserah mindset hambaku. Kalau kata dia kopi asam lambung, saya bikin asam lambung. Kalau kata dia ini nikmat dari Allah, obat, saya kasih sembuh. Terserah dia. Begitu, terserah dia. Jadi maka terserah kita. Hidup susah amat hidup. Begitu ngumpulin tuh duit capek-capek, bangun kos-kosan, bangun kontrakan, makan susah, minum susah. Ya Allah, entar mati, ya kagak dibawa. Begitu capek-capek kayak begitu hidup. Mana bininya kawin lagi sama tetangganya, musuhnya lagi waktu hidupnya. Yang enak itu orang apa kita? Lah itu orang, Alphard dinaikin dia. Lah kita yang sengsara mau ngapain? Mumpung masih hidup, makan aja. Gaspol. Ikuti Al-Quran. Kata Quran, kulu. Silahkan makan yang halal. Apa aja?
makan, itu nikmat dariku. Washrabu, silakan minum apa aja yang halal, itu nikmat dariku. Wala tusrifu, jangan berlebih. Jangan berlebih. Apa aja kalau berlebih nggak benar. Jangan. Begitu. Makan. Yang kudu pantang tuh dosa, bukan makanan. Dosa. Bukan makan. Kata Imam Ali Zainal Abidin. Ini melotot, paham apa kagak ini? Saya mau tanya ini. Paham apa kagak ini? Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajib betul. Liman yahtami bit-ta'am lima darati. Wala yahtami minadz-dzunub lima arifati. Kata cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin, anak Imam Husain, Husain anak Fatimah, Fatimah anaknya Rasulullah, cicit Nabi. Ajib tuh, aneh heran banget dah tuh sama orang. Ama makanan pantang. Cuman patut diduga, emping gak mau makan. Katanya asam urat, baru katanya percaya. Kalau bener tuh emping asam urat, no orang Rangkas Bitung. Pagi makannya emping, siang sayur emping juga meninjau, sore emping juga. Begitu menjelang maghrib ngopi pakai emping yang digoreng kasih gula, emping juga. Maka kalau emping asam urat, ono bupati sampai RT-nya orang Rangkas Bitung asam urat semuanya. Bener nggak? Kan kagak. Bener nggak? Ngapain hidup dibikin susah? Aku heran sama orang yang pantang sama makanan, padahal baru patut diduga. Patut diduga tuh belum pasti. Ngapa nggak pantang sama dosa yang pasti berbahaya? Begitu. Yang kudu pantang nasi uduk dapat nyolong. Tuh pantang tuh. Bisa bahaya. Nasi uduk dapat. Ini nyolongnya ini nih yang bahaya. Enggak apa-apa, makan aja. Begitu, ngapain hidup dibikin susah? Ya Allah, saya sian sama teman kita. Dia habis sholat main ke rumah tetangganya mau numpang ngopi doang. Emang apa? Enggak boleh sama anak-anak. Ya Allah, ngopi kagak boleh sama anaknya. Duit yang nyari dia, kontrakan dia, anaknya gak kasih. Ya Allah, nurut lagi. Ya. Ada nggak nih orangnya nih? Yang mana ini? Ya Allah. Tuh anak nyeksa orang tua. Ya Allah, duit dia. Mbak mau ngopi jangan banyak-banyak, Mbak. Begitu. Jangan banyak-banyak. Begitu. Orang kalau udah pengennya susah. Boleh di rumah menurut. Iya nak. Gitu. Lu kerja, dia main ke rumah tetangganya ngopi. Tuh, kagak nurut juga ujung. Begitu. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Ya ini nggak bener nih. Saudara, kita kudu syukur sama Allah yang ngadain kita, ngasih nikmat kita. Maka kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka anit tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangin jiwamu, jangan banyak ngatur-ngatur Tuhan. Jangan banyak ngatur. Apa yang udah diatur oleh Tuhan, udah nggak usah ikut campur. Jadilah pembantu yang baik. Jadilah tamu yang baik. Ada tamu datang ke rumah kita, main di rumah kita, udah main di rumah kita, kita hormati, kasih makan, kasih minum. Dia bilang ini rumah salah, pintunya kudu di selatan, salah ini kudunya di utara. Begitu. Ini guci bukan sebelah mari nih, kudunya sebelah situ. Lemari ini bukan di sini, kudunya sono. Sofa ini bukan di sini, kudu sono. Pembantu yang ngatur-ngatur begini, pembantu itu tamu yang ngatur begini, tamu apa namanya? Tamu apa namanya? Songong. Songongnya di mana songongnya? Ngatur-ngatur. Jadi tuan rumah yang kudu tamu kita di dunia nih.
Tamu apa tuan rumah? Tamu. Tuan rumahnya siapa? Yang punya sifat kidam. Maka tamu jangan banyak ngatur. Nurut aja sama tuan rumah. Jangan banyak ngatur. Stres. Kalau banyak ngatur. Nurut aja sama Allah. Biar tenang hidup kita. Nurut. Allah udah bilang sama Rasulnya, kalau makan malam jangan langsung tidur, jalan dulu barang 100-200 meter. Makan. Habis makan, jalan. Mondar-mandir, barang 200 meteran mau di rumah muter-muter, baru tidur. Biar sehat. Itu habis makan, langsung tidur. Iya. Lemak mulu badannya, ya darahnya mampet, sakit, salah dia. Ngapa jadi tamu ngatur-ngatur? Ikut sama aturan, ikut. Begitu. Lihat Rasul kalau sahur menjelang subuh, maka mau tiduran juga bentar lagi subuh, jalan ke masjid, sehat. Nggak begitu banyak mondar-mandir, obrolannya jajanan mulu. Kecil jajanannya mobilan, petasan, gede dikit jajanan kuota, tua jajanannya ngobrolin obat mulu obat. Ada yang ngobrolnya obat mulu. Ini jajannya kayak begitu. Aduh. Emang ada? Ya Allah. Syukur sama Allah, syukur. Biar kata kaki kita bunyinya kotek, 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 kotek. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kata teman kita, kenapa bang kakimu? Ini nikmat dari Allah. Lo kayak begitu nikmat. Dulu saya masih keker mainnya ke highlight. Tahu highlight nggak? Ya Allah. Begitu. Nah sekarang pas sakit ini mainnya ke Darul Mukminin. Ini sehat, sehat. Bungkusnya doang sakit. Dulu tuh sebetulnya sakit, kelihatannya sehat. Sebab nggak nyampe ke Darul Mukminin dulu. Sekarang alhamdulillah nyampe, sehat. Begitu. Jadi nggak ada puyeng hidup. Nikmati. Hidup mau ngapain? Dibombardir corona sampai detik ini masih hidup juga. Bener nggak? Ngapain di-stres? Biasa aja. Hidup. Begitu, hidup biasa aja, syukuri yang ada. Maka prinsip orang yang ngaji kidam, saya kasih sebagai spirit, prinsip orang yang ngaji sifat kidam, rumus hidupnya sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit, banyak, kita baca sama-sama. Sedikit, disyukuri, banyak, dinikmati. Sedikit, banyak, begitu rumus hidup. Biar nggak stres. Begitu. Kita dikasih duit dikit, tapi kasih sehat. Itu juga nikmat dari Allah. Begitu, nikmat dari Allah. Jangan kita mengeluh. Udah syukuri aja. Begitu syukuri, Masya Allah. Kita nganggur, tapi anak kita masih kerja. Itu nikmat juga dari wirid kita, sholat duha kita. Masih hidup. Jadi kita jangan stres-stres amat. Hidup. Begitu, jangan kita ngeluh. Begitu, ngeluh nggak bagus. Ini nih yang diomelin oleh agama. Ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang ngaji nih. Ini masalah semua dari jidatnya. Dibagi duit sama lakinya 20.000. Dia marah. Lo mah bang jadi laki geblek amat. Lakinya digeblek-geblek. Gitu. Sian saya laki yang kayak begitu. 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 Iya. Begitu. Lakinya digeblek-geblek. Kenapa yang kita kasihanan? Dia lakinya digeblek-geblek, lah malamnya dia tidur sama orang apa? Orang geblek. Lah yang tidur sama orang geblek orang apa? Ya situ geblek juga. Begitu, bener nggak? Begitu, dikasih duit 20.000, lo mah bang sama bini nggak bisa nyenengin amat.
20.000 hari gini dapat apa? Lu main aja tuh di Gancit, tau Gancit nggak? Begitu. Main 20.000 dapat apa? Daripada ngurusin lu, mendingan gua ngaji. Begitu. Rada cakep kalimatnya. Ngaji 20.000, abis ngomen laki duitnya kecil. Di tengah jalan tuh dia ketemu temennya, "Pok, ada recehan nggak?" "Emang apa?" "Gua pengen ngamal di masjid Darul Mukminin, mau ngamal." Begitu. "Emang duit lu berapa?" 20.000. "Masukin aja semua di kotak amal." Tak gede amat. Tadi baru bilang kecil sama laki. Tadi. Sekarang bilang gede amat. Ini kagak bener yang kayak begini nih. Kagak bener. Tapi bukan istrinya bapak-bapak ini. Bukan. Dan ini istrinya nurut-nurut, dah yakin. Dari wajahnya itu. Ini wajah begitu, istrinya baik-baik. Begitu. Oleh karena itu, orang yang yakin Allah bersifat qidam, muncul kesyukuran nama Allah. Ya Allah, makasih. Saya dicipta jadi manusia. Segini aja dan haji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Kalau tidak ada, doa saja. Baik. وعلى الأهل الكرام والصادق النجوم في قدرة المرام للعرب والأعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لما أشرفنا فاردد علينا توبة تسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سنة بالمصطفى الرسول نعظى بكل سنة بالمصطفى الرسول نعظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد قش صحبه والحمد لله في المال والثناء والحمد لله في المال والثناء الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين.